Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk saya memaparkan presentasi kepada Bapak Subelo dan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya presentasi mengenai sosiologi hukum sebagai tool of analysis. Baik, sebentar. Nah, apa itu sosiologi hukum? Nah, di sini ada menurut Sajipto Raharjo, sosiologi hukum atau sosiologi of law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Lalu ada menurut R. Otjo Salman, yaitu sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang mengkaji segala aktivitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya. Lalu, lebih simpelnya lagi bahwa sosiologi hukum itu adalah mengkaji apakah hukum itu benar-benar berfungsi dalam masyarakat. Lalu selanjutnya kita akan membahas hukum dan masyarakat, ubi societas ibius. Apa sih ubi societas ius itu? Yaitu di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, ini adalah ungkapan yang menekankan bahwa hukum itu adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan masyarakat. Nah, hukum tidak muncul begitu saja. Nah, ini hukum sebagai produk sosial. Hukum lahir dari masyarakat, yaitu dari budaya, ekonomi, politik, teknologi yang ada dalam masyarakat. Nah, hukum juga berkembang dari kehidupan sosial, seperti aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dasarnya merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Nah, hukum itu dibuat untuk menertibkan masyarakat, untuk mengatur kehidupan supaya lebih tertib dan lebih adil. Nah, faktor sosial yang membentuk hukum tadi satu ada budaya. Nah, di sini budaya yaitu membentuk hukum dari kebiasaan dan tradisi yang mempengaruhi hukum adat dan hukum negara. Lalu ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi ini menciptakan aturan baru seperti perlindungan pekerja dan konsumen. Lalu di politik, nah ada perubahan pemerintahan. Nah, ini juga bisa mengubah hukum yang berlaku. Lalu ada teknologi. Nah, kemajuan teknologi juga memunculkan hukum baru seperti perlindungan data pribadi. Hukum selalu berkembang mengikuti perubahan sosial. Jika nilai atau norma dalam masyarakat berubah, hukum juga akan berubah, akan disesuaikan agar tetap relevan. Nah, sebagai contoh, ketika meningkatnya kesadaran kesetaraan gender, gender equality, nah, mendorong lahirnya hukum yang melindungi hak para perempuan. Lalu kita bahas ke materi inti, yaitu sosiologi hukum sebagai alat kontrol sosial. Sosiologi hukum ini digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum dengan beberapa pendekatan berikut. Satu, menganalisis efektivitas hukum, meneliti hubungan antara hukum, kekuasaan, dan masyarakat. Lalu yang ketiga, menggunakan metode penelitian sosial untuk memahami hukum. Nah, bahwa sosiologi hukum ini digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum dengan beberapa pendekatan seperti yang ini. Kita bahas dari menganalisis efektivitas hukum. Nah, efektivitas hukum merupakan sejauh mana hukum dapat diterapkan dengan baik dan memberikan dampak nyata dalam masyarakat. Contohnya seperti kasus korupsi. Nah, meskipun ada banyak regulasi tentang
undang-undang korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, tetapi praktik korupsi di lapangan masih banyak terjadi. Nah, sosiologi hukum ini dapat digunakan untuk menganalisis apakah hukum yang berlaku ini efektif tidak di masyarakat. Apakah hukum ini efektif tidak untuk para koruptor yang melakukan, apakah mereka takut akan hukum atau tidak. Lalu yang kedua, meneliti hubungan antara hukum, kekuasaan, dan masyarakat. Nah, hukum seringkali digunakan sebagai alat oleh kelompok yang memiliki kekuasaan untuk mempertahankan kepentingannya. Nah, oleh karena itu, penting untuk menganalisis hubungan antara hukum, kekuasaan, dan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek berikut. Siapa yang paling diuntungkan oleh hukum yang berlaku? Apakah hukum itu dibuat untuk masyarakat atau untuk kepentingan sekelompok tertentu, seperti elit politik ataupun ekonomi? Nah, lalu yang kedua, apakah hukum benar-benar mencerminkan keadilan sosial? Hukum yang adil harus mengakomodasi kepentingan semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Lalu yang ketiga, apakah ada diskriminasi dalam penerapan hukum? Hukum yang adil harus mengakomodasi seluruh kepentingan semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Nah, yang ketiga ini ada menggunakan metode penelitian sosial untuk memahami hukum. Yang pertama, ada wawancara dan survei. Nah, wawancara dan survei itu digunakan untuk menggali pendapat masyarakat tentang hukum. Pertanyaan yang sering diajukan atau diungkapkan mencakup apa aja sih? Nah, mencakup apakah mereka merasa puas akan hukum yang ada ataukah hukum itu berlaku adil untuk mereka? Apakah mereka mengetahui hak dan kewajibannya serta sejauh mana sih mereka percaya pada sistem hukum yang ada? Lalu yang kedua, studi kasus. Studi kasus membantu menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata. Nah, misalnya dalam kasus perlindungan lingkungan, apakah hukum yang ada mampu menindak tegas perusahaan yang mencemari lingkungan? Nah, lalu yang ketiga, observasi langsung. Dengan mengamati langsung bagaimana hukum dipraktikkan oleh aparat penegak hukum dan bagaimana masyarakat meresponnya. Kita dapat memahami apakah ada perbedaan antara hukum yang tertulis dengan praktik di lapangan. Lalu analisis dengan dokumen hukum. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan dapat membantu memahami apakah hukum yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan sosial atau masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki. Nah, pendekatan-pendekatan ini memungkinkan para peneliti dan pembuat kebijakan untuk memahami apakah efektif di lapangan bahwa hukum ini efektif, lalu mengidentifikasi masalah dalam sistem hukum dan merancang kebijakan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi di sosial. Lalu kesimpulan, hukum itu lahir dari masyarakat, nilai, norma, dan kebutuhan sosial yang terus berubah, sehingga hukum yang baik harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan menggunakan sosiologi hukum sebagai alat analisis, kita dapat mengevaluasi efektivitas hukum dalam menyelesaikan masalah sosial, meneliti siapa yang diuntungkan dalam penerapan hukum, serta bagaimana hukum dipersepsikan oleh masyarakat. Sosiologi hukum juga memberikan wawasan hal yang mempengaruhi keberhasilan atau di mana hukum itu efektif dalam kehidupan nyata. Nah, terima kasih sebelumnya bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan boleh raise hand atau langsung membicarakan pertanyaannya.
Lala izin bertanya. Iya, boleh. Pertanyaannya, mengapa banyak kasus hukum di Indonesia baru ditindaklanjuti setelah viral di media sosial? Terus, apa hal ini ditunjukkan tentang hubungan antara hukum, kekuasaan, dan masyarakat menurut eh, perspektif sosiologi hukum? Di chat aja, Cak. Gitu, Kirim. Lala. Oke. Oke. Tadi udah ya ini dikirimin. Eh, bentar. Pertanyaannya, mengapa banyak kasus hukum di Indonesia baru ditindaklanjuti setelah viral di sosial media? Apa ya, apa yang hal ini tunjukkan tentang hubungan antara hukum, kekuasaan, dan masyarakat menurut perspektif sosiologi? Nah, pertanyaan ini lumayan menarik ya, terus penting juga untuk dibahas karena ini menyangkut dinamika mengenai hukum, kekuasaan, lalu peran masyarakat eh, dalam perspektif sosiologi hukum. eh Berarti fenomena kasus baru ditindaklanjuti ketika viral ini mencerminkan beberapa hal penting ya. Bisa jadi karena hukum tidak selalu bekerja secara otomatis atau netral. Nah, hukum itu bersifat impersonal, berlaku bagi siapa aja tanpa pengaruh kekuasaan atau kepentingan. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan politik, ekonomi, struktur sosial. Artinya, hukum bisa diam ketika menyentuh kelompok berkuasa atau kasus-kasus yang tidak dianggap prioritas secara politis atau ekonomi. Lalu, media sosial juga menjadi alat kontrol sosial baru. Nah, media sosial ini berfungsi sebagai semacam apa ya, ungkapan publik di mana masyarakat bisa bersuara secara kolektif dan menuntut keadilan. Nah, dalam banyak kasus, viralnya suatu isu atau suatu masalah ini memaksa aparat hukum bertindak, mungkin karena alasan-alasannya ada tekanan dari opini publik, citra sebagai aparat hukum yang dipertaruhkan, lalu pengawasan yang meningkat karena ini kan media sosial bebas ya. Lalu bahwa ini dengan secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum kini juga bergantung pada respon masyarakat, bukan sekedar proses formal. Nah, terus juga mungkin ada ketimpangan akses terhadap keadilan ya. Banyak kasus yang viral biasanya melibatkan orang biasa, masyarakat kecil, atau korban ketidakadilan struktural ya. Ini menandakan bahwa penegakan hukum itu belum menjangkau semua kalangan secara merata. Lalu kelompok marginal seringkali harus menciptakan panggung sendiri melalui media sosial agar suaranya didengar. Seperti itu. Lalu hubungan hukum dan kekuasaan bersifat dinamis juga. Nah, dalam sosiologi hukum ini, hukum dipandang bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara institusi formal seperti negara, pengadilan maupun polisi, lalu kekuatan sosial, kelas, kelompok, kepentingan, lalu media, kesadaran hukum masyarakat juga nih. Lalu viralnya kasus adalah bentuk negosiasi kekuasaan, di mana masyarakat itu menuntut agar hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi kesimpulannya ini bahwa di Indonesia fenomena ini menunjukkan hukum belum sepenuhnya menjadi sistem yang otonom menurut saya dan adil tanpa intervensi sosial. Lalu sosiologi hukum melihat ini sebagai cermin relasi kuasa, ketimpangan sosial, dan transformasi cara masyarakat berpartisipasi dalam penegakan keadilan. Nah, mungkin segitu. Jadi kesimpulannya yaitu menurut saya masih
hukumnya itu masih belum sepenuhnya menjadi sistem yang otonom dan adil tanpa intervensi sosial gitu. Jadi butuh menyuarakan di sosial media. Karena alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Gimana, Salsabila, apakah cukup jawaban aku? Cukup Lala, terima kasih banyak. Sama-sama. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ria Lala. Oh, boleh, boleh. Pertanyaannya, bagaimana sosiologi hukum dapat digunakan untuk menganalisis mengapa hukum anti korupsi di Indonesia belum efektif dalam mencegah kasus besar seperti skandal korupsi Pertamina 2025 yang merugikan negara hingga 193,7 triliun. Boleh dijawab ya, Lala? Boleh, tapi kirimin dulu ya pertanyaannya. Tentang korupsi ya, belum efektif. Kenapa gitu hukumnya? Jawab nih. Iya. Nah, ini agak berat ya. Nah, mungkin bisa dilihat dari beberapa sudut pandang sosiologi hukum ya. Hukum sebagai produk, yang pertama mungkin hukum sebagai produk dan alat kekuasaan. Foucault melihat hukum bukan netral, melainkan sebagai instrumen kekuasaan. Mungkin di negara ini masih agak-agak memakai hukum itu sebagai produk ya. Nah, jadi agak susah mungkin. Ini alasan yang pertama mungkin ya. Dalam konteks ini, hukum anti korupsi bisa jadi hanya simbolis, diciptakan untuk memperkuat citra negara sebagai bersih dan tegas. Itu pendapat saya mungkin ya. Tapi dalam praktiknya kekuasaan politik dan ekonomi yang menguasai institusi hukum bisa memanipulasi dan melemahkan penegakannya, terutama ketika pelakunya adalah aktor elit atau memiliki koneksi kuat. Nah, skandal korupsi seperti kasus Pertamina menunjukkan bagaimana relasi kuasa justru memproteksi pelaku korupsi kelas atas, sementara hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Itu sering banyak diungkapkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia bahwa hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, katanya ya. Lalu menurut Karl Marx, teori dominasi kelas. Menurut pendekatan Marxian, hukum mencerminkan kepentingan kelas penguasa. Nah, dalam masyarakat kapitalistik seperti di Indonesia, hukum dibuat dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan pemilik modal dalam elit politik. Nah, kasus korupsi besar jarang disentuh serius karena mungkin pelakunya berasal dari kelas yang dominan. Nah, hukum anti korupsi hanya efektif untuk kasus kecil mungkin ya. Dalam praktik di lapangannya seperti itu yang saya lihat. eh jadi ini diskusi bebas kan ya. Nah, sebagai korban res resentatif agar publik merasa ada penegakan hukum meski akar masalahnya tidak disentuh gitu. Lalu ada budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Nah, ini menurut Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga komponen. Jadi Indonesia punya substansi hukum yang cukup baik mengenai undang-undang tipikor, KPK, dan lain-lain. Tapi struktur hukumnya itu menurut saya lemah. Banyak lembaga penegak hukum yang rentan intervensi politik atau korupsi internal. Budaya hukumnya juga permisif ya terhadap korupsi, baik di kalangan elit maupun masyarakat biasa. Misalnya adanya suap mensuap. Terus dalam konteks biasanya dalam pemilihan ya, selalu banyak dalam masyarakatnya sendiri kayak bilang, ya udah aku pilih kamu asal aku dapat bagian nih dari kamu. Nah, itu adalah contoh kecilnya. Nah, ini tuh bisa terjadi tanpa budaya hukum yang kuat dan struktur penegakan yang independen. Hukum anti korupsi ketika di bawahnya aja masih banyak orang-orang yang seperti itu, maka sulit akan berjalan dengan efektif.
Gitu. Mungkin pertanyaan pertanyaan yang tadi saya jawab segitu aja karena lumayan sensitif ya pembahasannya. Gimana? Iya Lala, makasih Lala. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Mungkin nggak ada lagi ya? Oke. eh Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Mohon maaf jika banyak ungkapan yang saya salah sebut, saya salah katakan, atau presentasi saya kurang baik. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.